Halo semua, apa kabar? Selamat datang. Kalian pernah bingung nggak sih? Di satu sisi ada temen yang pamerin cuan dari trading saham harian, tapi di sisi lain orang-orang tua kita atau para senior selalu bilang, udah beli saham bagus, terus diamin aja buat jangka panjang. Nah, dua-duanya ini kan kedengarannya sama-sama menarik ya. Tapi mana sih yang sebetulnya paling pas buat kita? Hari ini kita bakal kupas tuntas dua jalan ini di dunia pasar saham Amerika. Jadi, pertanyaannya tuh simple banget. Kamu tim yang ngejar untung kilat atau tim yang mau membangun kekayaan secara perlahan tapi pasti? Tenang aja, setelah dengerin bahasan kali ini, kalian pasti bakal punya gambaran yang jauh lebih jelas buat nentuin jalan ninja kalian di dunia saham. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya tujuan day trading dan investasi jangka panjang itu sama kok, yaitu sama-sama pengen dapat untung dari saham. Yang bikin beda itu cuma cara main dan rentang waktunya. Day trading itu ya ibaratnya kita jadi pedagang di pasar, beli pagi, jual sore, ngejar untung dari pergerakan harga yang kecil-kecil. Nah, kalau investasi jangka panjang, kita beli saham, terus kita simpen, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, karena kita percaya sama fundamental perusahaannya. Yuk kita bahas dulu jalur cepatnya, yaitu day trading. Anggap aja nih kayak lari sprint 100 meter, butuh adrenalin tinggi, energi penuh, dan fokus yang luar biasa. Enaknya jadi day trader itu, yaitu potensi untungnya bisa langsung kelihatan dalam hitungan jam. Kita juga nggak perlu tuh deg-degan mikirin besok pagi harga sahamnya anjlok atau malah terbang ke bulan, soalnya semua posisi udah ditutup di hari yang sama. Ini pas banget buat kalian yang emang suka tantangan dan punya waktu seharian buat mantengin grafik market. Tapi, ada tapinya, dan ini penting banget, kalian harus tahu sisi gelapnya. Statistik itu nunjukin kalau sekitar 95% day trader itu justru boncos alias rugi dalam jangka panjang. Penyebabnya? Wah, macam-macam. Mulai dari keputusan yang didasari emosi, biaya transaksi yang numpuk karena sering jual beli, sampai salah timing sepersekian detik aja udah bisa fatal. Risikonya bener-bener tinggi. Biar gampang ngebayangin ya, kita pakai contoh ya. Anggaplah harga saham Tesla itu $355. Kamu beli 10 lembar. Gak taunya, 2 jam kemudian harganya naik 2%, jadi $362. Kamu langsung jual, dan cing, untung $70 langsung masuk kantong. Cepet banget kan? Lumayan buat traktir ngopi-ngopi. Tapi, itu kan skenario indahnya. Gimana kalau ceritanya berbalik arah? Nah, kalau ternyata analisamu meleset dan harganya malah anjlok 3%, kamu itu justru bisa langsung rugi $105. Ruginya malah bisa lebih gede dari potensi untung yang tadi. Disinilah seninya day trading. Bisa untung cepat, tapi bisa buntung lebih cepat lagi. Oke, cukup dengan sprintnya. Sekarang kita pindah jalur. Kita coba lari maraton, yaitu investasi jangka panjang. Ini semua tentang kesabaran, kepercayaan, dan gimana kita membiarkan waktu bekerja untuk kita. Kekuatan utamanya itu ada di compounding effect atau efek bola salju. Gampangnya gini, keuntungan yang kamu dapat itu bakal ngasilin keuntungan baru lagi dan terus-menerus kayak gitu sampai jadi bukit. Risikonya jelas lebih kecil dan yang paling penting, kamu bisa tidur nyenyak, gak perlu stres mantengin layar tiap detik. Secara historis juga, pasar saham Amerika itu rata-rata bertumbuh sekitar 10% per tahunnya. Terus tantangannya apa dong? Sebenarnya cuma satu, tapi ini yang paling berat. Mental dan kesabaran. Kamu harus punya mental baja buat gak panik dan jual rugi pas pasar lagi merah-merahnya yang kadang bisa turun drastis sampai 20 atau 30%. Biar kebayang, ilustrasinya begini. Coba bayangin kamu beli 10 saham Nvidia dengan modal sekitar $1.780. Kalau kita lihat kinerjanya di masa lalu, saham-saham kayak gini tuh bisa tumbuh 3-4 kali lipat dalam waktu 3 tahun. Artinya, modalmu yang tadi bisa berkembang jadi lebih dari $5.000. Cuma dengan sabar menunggu aja. Keren kan? Oke, biar makin mantep dan jelas bedanya, sekarang kita adu langsung nih, sprint lawan maraton. Dari segi waktu, jelas banget bedanya. Day trading mainnya hitungan jam bahkan menit, kalau investasi hitungannya bulan bahkan tahunan. Soal resiko, day trading itu super tinggi dan bikin stres. Investasi lebih kalem tapi butuh mental baja. Biayanya juga jauh beda. Day trading lebih boros karena sering banget transaksi, sementara investasi jauh lebih hemat. Keahlian yang dibutuhin juga beda. Day trader itu andalannya analisis teknikal. Investor jangka panjang lebih ke analisis fundamental perusahaan.
Oke, jadi tips praktisnya gimana? Buat kalian yang pemula dan masih punya kerjaan tetap, saran saya sih jauh lebih bijak kalau mulainya dari investasi jangka panjang dulu. Kalau emang penasaran banget sama day trading, pastiin pakai uang dingin ya. Batasi risikonya per transaksi cuma 1-2% dari modal, dan ini wajib, selalu pasang stop loss. Nah, buat platformnya, peluang itu bagus banget buat nabung saham jangka panjang, sementara Reku bisa jadi pilihan buat yang mau lebih aktif trading. Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang bolanya ada di tangan kalian. Ingat ya, teman-teman, nggak ada tuh yang namanya strategi paling benar atau paling hebat. Strategi yang terbaik adalah strategi yang paling pas dengan kepribadianmu, tujuan keuanganmu, dan berapa banyak waktu luang yang kamu punya. Sekarang, gantian aku yang mau dengar pendapat kalian. Kalian lebih ngerasa cocok jadi bagian dari tim sprint time day trading atau tim maraton investasi? Coba deh langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Kalau bahasan kali ini bermanfaat dan ngebantu kalian, jangan lupa ya kasih jempolnya dengan klik tombol like dan subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng soal saham AS dan kripto setiap minggunya. Terima kasih banyak udah menyimak, sampai jumpa di bahasan selanjutnya.